Ya, terima kasih Saudara Anda masih bersama kami di Sapa Jogja. Saudara, pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas di berbagai instansi pemerintahan. Nah, dialog hari ini kita akan mengulik tentang pembangunan zona integritas di KPPN Yogyakarta bersama Ibu Sri Haryati, fungsional PTPN KPPN Yogyakarta. Apa kabar Ibu Sri? Baik, Mas Sony. Baik, sehat? Baik, sehat, alhamdulillah, sehat. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke zona integritas dan sebagainya nanti, Baik. saya ingin bertanya dulu untuk jabatan fungsional PTPN itu seperti apa sih, Ibu mengemban jabatan seperti ini? Baik, terima kasih Mas Sony atas kesempatannya. Jadi PTPN itu sendiri bukan PTPN perusahaan perkebunan negara ya. Jadi PTPN adalah akronim dari Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Tugas kami dalam hal ini adalah melakukan edukasi atau pembinaan kepada satuan-satuan kerja wilayah KPPN yang jadi lingkupnya. Dalam hal ini kalau KPPN Yogyakarta kan lingkupnya Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Seperti itu, Mas. Oh, jadi mencakup DIY sendiri ya? Iya, betul. Untuk mungkin masalah teknis, ada satker-satker yang mungkin kesulitan dalam mengisi apa namanya? Jadi informasi perbendaharaan, aplikasi, perbendaharaan. bimbingan teknis terkait aplikasi sakti, SEPAN, dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang perbendaharaan serta APBN yang ada di lingkup KPPN Yogyakarta, itu merupakan tugas kami untuk melakukan pembinaan kepada mereka, Mas. Baik. Kita langsung menuju saja ke pembangunan zona integritas. Siap. Itu yang dimaksud pembangunan zona integritas itu seperti apa sih, Bu Sri? Oke, sebelum kita ke zona integritas, saya izin memperkenalkan KPPN Yogyakarta dulu ya, Mas ya. Kami persilakan. Jadi KPPN Yogyakarta itu merupakan instansi vertikal di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertugas melaksanakan kewenangan bidang perbendaharaan dan bendahara umum negara. Termasuk dalam hal ini adalah penyaluran pembiayaan serta penata usahaan, penerimaan, dan pengeluaran negara, Mas. Nah, KPPN Yogyakarta sendiri itu sebagai amanat dari Permenpan, dari mulai Permenpan 52 tahun 2014, kemudian Permenpan 10 tahun 2019, dan Permenpan nomor 90 tahun 2021 gitu ya. Kami sebagai instansi pemerintah diberikan amanah untuk mengemban dan mencapai pembangunan zona integritas itu seperti apa. Nah, pembangunan zona integritas di KPPN Yogyakarta itu sendiri dicanangkan tahun 2016, Mas. Dicanangkan tahun 2016, kemudian kami berhasil meraih predikat WBK di tahun 2017 dari Kemenpan RB. Kemudian tahun 2020 kami berhasil meraih predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, dan tahun ini 2022 kami dalam proses MONEF atas pelaksanaan WBBM-nya, seperti itu. Nah, zona integritas itu sendiri merupakan amanah dari Kemenpan RB yang diberikan kepada para instansi pemerintah ya, baik di pusat maupun di daerah, supaya sebagai suatu komitmen bagi para pimpinan dan jajaran di instansi tersebut agar menerapkan wilayah yang bebas dari korupsi ya, kemudian wilayah yang bersih, kemudian memberikan yang utamanya pada dasarnya adalah memberikan transparansi dan mengutamakan pelayanan publik seperti itu. Oke, mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi, kemudian juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Betul. Bagaimana cara KPPN Yogyakarta ini bisa membangun zona integritas ini sehingga bisa menuju ke zona integritas yang WBK dan WBBM? Ya, tentu pembangunan zona integritas itu tidak lepas dari adanya inovasi gitu ya. Jadi kami utamanya dalam pembangunan zona integritas kan yang diutamakan kalau di WBK itu kan 5 komponen pengungkit tuh, Mas ya. Jadi ada 5 komponen pengungkit dari mulai manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen SDM, kemudian pengawasan gitu ya, sama penguatan akuntabilitas. Itu yang harus dikokohkan suatu instansi supaya mendapat predikat WBK. Kemudian untuk predikat WBBM sendiri itu ditambah dengan penguatan peningkatan layanan publik gitu ya.
kalau suatu instansi mendapatkan predikat WBBM. Nah, di KPPN Jogja sendiri tentu dalam membangun WBK dan WBBM itu tidak mudah, Mas. Jadi kami dari tahun 2016 sudah mulai mencanangkan, terus kami selalu berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi yang tujuannya tadi ke atas 5 komponen dan 6 komponen termasuk di WBBM gitu ya. Intinya adalah bagaimana kami itu memberikan dan mengutamakan pelayanan publik. Jadi kami selalu berinovasi dengan berbagai macam inovasi yang kami punya gitu ya, agar kualitas layanan kami itu selalu meningkat. Karena ekspektasi stakeholder kami kan selalu meningkat, Mas, dalam hal ini Satker gitu. Jadi inovasi yang paling utama dalam mengembangkan BBK dan WBBM selain komitmen dari seluruh jajaran, dari mulai Kepala KPPN, selaku pimpinan di kantor kami, sampai dengan cleaning service. Kalau kami kan istilahnya PPNPN, Mas, di cleaning service-nya, itu semuanya harus berkomitmen kuat, tidak menerima gratifikasi, tidak melakukan korupsi. Itu yang harus ditanamkan, harus diinternalisasi secara terus-menerus gitu. Oke, seberapa penting pembangunan zona integritas ini untuk instansi-instansi dalam kaitannya memerangi korupsi itu sendiri? Ini pentingnya, seberapa penting sih zona integritas ini? Pembangunan zona integritas tentu sangat penting bagi instansi-instansi ya, Mas ya. Karena kita kan tujuan instansi pemerintah itu kita memberikan layanan ke masyarakat. Tentu dalam memberikan layanan ke masyarakat kita harus bisa menghindari dan mengantisipasi supaya tidak terjadi korupsi di dalamnya, supaya tidak ada gratifikasi di dalamnya. Nah, tentu dengan pembangunan zona integritas, hal-hal tersebut karena sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembangunan zona integritas, tentu instansi itu akan terhindar dari praktek korupsi, praktek gratifikasi seperti itu. Jadi ini merupakan suatu komitmen yang harus dijalani seluruh instansi pemerintah. Gitu. Baik, untuk fungsional PTPN KPPN Yogyakarta, ada satu fungsi di sana adalah memberikan edukasi. Betul. Edukasi dan bagaimana Anda selaku fungsional PTPN KPPN Yogyakarta mengedukasi semua warga di KPPN itu seperti apa sih, Bu? Iya, jadi PTPN itu tugasnya lebih banyaknya keluar dalam arti kesatuan kerja gitu ya. Jadi kami memberikan, tentu tapi di dalam juga nggak boleh ketinggalan karena KPPN juga merupakan satuan kerja itu sendiri gitu ya. Jadi dalam memberikan edukasi kami memberikan 3 layanan. Yang pertama mengenai informasi perbendaharaan. Jadi kami memberikan informasi-informasi perbendaharaan. Kalau KPPN Yogyakarta itu kan kebetulan kami sudah punya inovasi untuk memberikan layanan lewat chat. Jadi mereka bisa konsultasi, Mas. Informasi kita sampaikan tentang ada peraturan terbaru bidang perbendaharaan itu bisa kita informasikan di grup WhatsApp yang sudah kami bentuk gitu ya. Kemudian juga mereka bisa berkonsultasi melalui WhatsApp itu. Nah, kalau misalnya konsultasi melalui WA itu tidak bisa tertangani karena kan konsultasi ini macam-macam jenisnya, diantaranya ya tadi aplikasi-aplikasi gitu ya, Mas ya, yang harus kadang kita harus lihat secara langsung ini masalahnya di mana gitu. Nah, mereka kalau misalnya tidak bisa berkonsultasi lewat WA, tidak bisa diatasi, kami biasanya mereka antri langsung datang ke KPPN. Jadi kami juga memberikan layanan secara langsung. Atau kalau mereka sedang misalkan dalam masa COVID ini supaya menghindari penyebaran, kebetulan mungkin satkernya juga ada yang terkena atau bagaimana, mereka juga bisa konsultasinya lewat Zoom. Nah, kami punya inovasi itu namanya peron, pertemuan online. Jadi mereka booking dulu, saya mau konsultasi mengenai aplikasi. Nah, kita nanti arahkan melalui peron itu lewat Zoom gitu. Nah, tadi ya, jadi menyampaikan informasi perbendaharaan, menjawab konsultasi baik yang tatap muka maupun yang dari WA itu yang biasa kami laksanakan. Kemudian kami juga menyampaikan sosialisasi atau BIMTEK baik yang merupakan penugasan dari kantor atau memang ada permintaan dari satuan kerja atau KL itu sendiri. Baik, sebelum kita membahas tentang apa sih permasalahan bendahara kita, ada aplikasi baru, ini ada Sakti di awal tahun
tahun ini, apakah permasalahan-permasalahan mereka itu bendahara di Satker-Satker itu, tapi kita akan tunggu sebentar, kita akan jeda sebentar pemirsa, kita akan kembali seusai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Iya, Anda masih bersama kami di Sapa Jogja. Kita masih berbincang tentang zona integritas bersama dengan Ibu Sri Haryati, fungsional PTPN KPPN Yogyakarta. Baik, kita sudah singgung di segmen yang sebelumnya tentang apa sih kesulitan bendahara di Satker-Satker ini yang mungkin sudah dikonsultasikan ke KPPN untuk satuan kerja dari Ibu Sri Haryati sendiri. Apa sih permasalahan-permasalahan dari bendahara-bendahara ini gitu? Oke. Jadi kita nanti kembali ke aplikasi Sakti itu sendiri ya. Di dalam aplikasi Sakti itu kan Sakti itu sendiri kan aplikasi yang sistemnya terintegrasi, Mas. Dari mulai modul perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan. Jadi semuanya ada masing-masing modul dan ada masing-masing usernya. Tentu kesulitan dalam penggunaan aplikasi Sakti ini sendiri berbeda-beda tiap levelnya. Tergantung dia posisinya sebagai modul apa. Ya, kalau misalnya terkait modul bendahara, biasanya itu kesulitannya yang biasa mereka hadapi adalah dalam membuat kwitansi gitu, mencatat kwitansi, kemudian membuat uang muka, bisa juga kadang paling dasar itu biasanya kendala jaringan di dalam aplikasi Sakti ya. Jadi walaupun DIY ini wilayah yang sudah seharusnya gitu logikanya sudah tercakupi semua ya koneksi internet, tetapi kadang ada kendala jaringan yang mereka hadapi. Mereka kadang kok saya nggak bisa gitu di sini membuat kwitansi, validasi kwitansi, ternyata karena jaringan di sana. Begitu datang ke KPPN, oh ternyata bisa, karena jaringannya mungkin di KPPN kan sudah kami cover ya, supaya Sakti itu bisa mudah dioperasikan. Itu jadi kendala pertama adalah jaringan. Kendala kedua tentu SDM ya, namanya SDM di bendahara itu beda-beda, walaupun setiap bendahara harus punya sertifikat gitu ya, tapi dalam kenyataannya, dalam pelaksanaannya karena ini mungkin aplikasi baru bagi mereka, mereka mengalami kendala dalam hal pengetahuan dan kompetensinya seperti itu. Baik, Bu Sri, untuk KPPN Yogyakarta sendiri sudah mendapatkan WBK dan WBBM. Boleh diungkapkan bagaimana cara Satker-Satker ini bisa memperoleh predikat itu, Ibu? Oh iya, jadi kami dalam pembangunan Z ini kan dibangun dari 2016 tadi mulai pencanangan, kemudian ke 2017 itu kami mendapatkan predikat WBK karena kami juga salah satunya adalah punya pegawai yang mendapat sertifikat dari KPK sebagai penyuluh anti korupsi, satu. Kemudian yang tentu saja karena hal itu di kami KPPN Yogyakarta layanan kami itu Rp0, Mas. Dalam arti satuan kerja menerima layanan jenis apapun dari KPPN Yogyakarta itu mereka tidak dikenakan biaya. Jadi tentu ini juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Kemenpan RB. Kemudian tentu saja komitmen dari seluruh jajaran KPPN Yogyakarta, kemudian juga inovasi-inovasi yang selalu kami ciptakan. Kami punya banyak inovasi, Mas, kalau dijabarkan, termasuk kami penyebaran informasi perbendaharaan itu kami media sosial juga jalan semua. Kami ada Instagram, Facebook, dan kalau Twitter nggak ada ya, Instagram, Facebook, sama website gitu ya. Terus inovasi kami itu dari Juklokaweruh, kemudian banyak sekali ya, Kajol, iya betul. Baik, ini waktu kita tidak banyak untuk harapan dan peran KPPN Yogyakarta untuk membangun zona integritas di lingkungannya bagaimana, Ibu? Harapan kami tentu saja karena kami sudah meraih predikat WBBM, kami berharap KPPN Yogyakarta bisa sebagai leader dalam membangun Island of Integrity. Jadi zona integritas itu bukan hanya kami yang mencapai. Kami berharap kami bisa membantu dan mendorong satuan kerja atau instansi-instansi pemerintah di DIY agar mereka pun bisa meraih predikat WBK dan WBBM seperti itu. Dan itu pasti bisa ya? Ya pasti bisa, ada nanti. Ada langkah-langkahnya? Betul, ada langkah-langkah yang harus dijalani.
Baik, ya terima kasih, waktu kita tidak Iya, banyak, mohon iya. maaf sekali, kita akan bahas di lain waktu. Terima Baik, kasih Mas. atas kehadirannya Ibu Sri. Sama-sama. Dan saudara, inilah obrolan kita bersama dengan Ibu Sri Haryati, Fungsional PTPN KPPN Yogyakarta yang telah membahas tentang zona integritas di wilayah KPPN Yogyakarta. Terima kasih masih bersama kami di Sapa Jogja, dan besok dapat kembali Anda saksikan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Jogja. Memang istimewa. Selamat pagi, sampai jumpa.